Halo semuanya, balik lagi di channelku. Hari ini aku pengen ngebahas, atau lebih tepatnya bukan ngebahas sih, kalau ngebahas kan secara detail. Aku pengen ngomongin aja kamera yang udah hampir 3 tahun aku pakai untuk keperluan sehari-hari, yaitu Sony A6400 ini, yang sekarang aku juga pakai buat record. Ya, aku mohon maaf sebelumnya kalau nggak bisa nunjukin kameranya secara langsung. Mungkin nanti aku selipin beberapa b-roll biar membantu kalian nangkep apa yang aku maksud gitu ya. Jadi di video kali ini aku pengen sifatnya sharing aja gitu. Dan mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian yang mau beli Sony A6400 ini untuk digunakan di tahun 2026. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas kameranya. Oke, yang pertama dari segi desain. Aku sama sekali nggak ada masalah ya dari segi desain dari Sony A6400 ini. Karena yang aku rasain pertama, ya kameranya udah kecil aja gitu. Tapi walaupun kecil, Sony A6400 ini tuh menurutku tetap rasanya solid aja, nggak yang ringan. Jadi ya untuk dipakai masih enak gitu di genggaman. Oke, karena bentuknya kecil juga, jadi kamera ini tuh sangat praktis dan mudah dibawa kemana-mana gitu ya. Jadi ya, aku ngerasa lebih hemat ruang ya, lebih hemat tempat gitu, nggak bingung mau bawa kemana-mana, tinggal masukin saku bisa, kalaupun kita pakai lensa kitnya gitu kan. Dari segi tombol-tombolnya sih menurut aku sama sekali nggak ada masalah juga, karena kamera ini kan bentuknya kecil, jadi tombolnya sangat mudah digapai dan diakses oleh jari-jari kita gitu. Yang aku suka dari kamera ini tuh dia masih punya inbuilt flash sama viewfinder gitu ya. Ya masih kadang berguna gitu buat keperluan sehari-hariku. Nah, kemudian kita beralih ke samping. Di situ kalian bakal nemuin port USB, HDMI, dan juga port untuk mic ya. Yang mana sangat kebantu banget buat kita bikin konten seperti sekarang ini. Nah, jadi aku kan orangnya nggak suka terlalu ribet ya, jadi aku tinggal colok aja mic dan aku pasang mic kayak gini, udah tinggal shoot gitu. Selanjutnya yang aku suka dari Sony A6400 ini, dia punya layar itu masih flip screen-nya ke atas gitu, nggak ke samping. Karena nggak tahu kenapa aku lebih nyaman pakai flip screen yang ke atas ya untuk saat ini ya, karena aku belum gimana ya, belum terlalu terbiasa untuk flip screen yang ke samping gitu. Jadi aku ngerasa lebih enak aja buat monitor, karena kan aku juga belum punya eksternal monitor nih, jadi aku lebih suka monitor yang flipnya ke atas gitu aja, walaupun ada beberapa kondisi di mana flip screen ke atas itu sangat mengganggu gitu ya. Kemudian dari segi performa untuk kamera ini tuh menurut pengalaman pemakaianku sehari-hari itu masih nyaman aja dipakai gitu, entah kenapa aku masih suka aja pakainya. Nah, karena apa? Pertama, dia udah bisa record 4K walaupun cuma di 30 fps. Dan biasanya kalau aku pengen main slow motionan, aku turunin resolusinya ke Full HD 1080 dan disitu kita dapat 120 fps. Kemudian dari performa autofocusnya, menurutku kemampuan autofocusnya ini masih sangat cepat gitu ya. Untuk menurutku ya, walaupun nggak tahu ya, zaman sekarang kan kamera masih terus berkembang gitu ya, jadi pasti ada yang lebih cepat, tapi menurutku untuk keperluan konten ini autofocusnya udah cukup gitu. Kalau ngebahas fitur yang paling aku cari sebenarnya dari kamera ini adalah flat profile atau picture profile-nya, yaitu S-Log 2 dan S-Log 3, yang mana sangat aku butuhkan untuk aku belajar color grading gitu. Karena dengan flat profile ini kita bisa dapetin dynamic range yang lebih luas dan kita lebih luasa di color gradingnya gitu. Nah, itu tadi beberapa fitur yang aku suka dari Sony A6400. Nah, kemudian aku bakal ngomongin juga, karena rasanya nggak fair misalkan aku cuma berbagi pengalaman yang baik aja dan aku bakal kasih tahu nggak enaknya juga gitu ya di Sony A6400 ini. Oke, yang nggak aku suka pertama, di kamera ini tuh belum ada IBIS-nya. Sedangkan untuk keperluan videografi, stabilization ini sangat penting gitu. Jadi ya karena nggak ada IBIS-nya ini, untuk record video di mode handheld sangat lumayan susah ya menurutku. Kemudian yang nggak aku suka dari kamera ini adalah baterainya. Ya entah kenapa ya, aku ngerasa di kamera ini tuh kalau aku pakai record di 4K itu tuh rasanya agak lumayan boros, sehingga aku harus nyiapin beberapa baterai cadangan. Di sini aku punya 2 baterai cadangan untuk aku record konten seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya,
Sony A6400 ini menurutku masih sangat layak digunakan dan dibeli di tahun 2026. Ya, mengingat fitur-fitur yang ditawarkan itu masih banyak yang kepake gitu ya, walaupun ada minusnya. Ya, kita sambil belajar, sambil berjalan kan kita nggak mungkin beli kamera langsung bisa ngasilin sesuatu yang bagus ya kan. Kita cari kamera murah, kamera yang budgetnya terjangkau itu untuk keperluan belajar tentunya ya. Kalau misalkan kalian mau mempertimbangkan untuk membeli Sony A6400 di tahun 2026, itu masih sangat oke. Jadi ya saran aku sesuaiin dengan kebutuhan dan keperluan kalian gitu. Kalau kalian pengennya kamera yang hybrid, ya kamera ini masih cocok di tahun 2026. Tapi kalau kalian misalkan pengen fokus ke videografi, ya carilah kamera yang memang untuk videografi. Terus juga misalkan kalian fokusnya ke fotografi, ya carilah kamera yang fokusnya ke fitur fotografinya gitu. Jadi ya itu sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kalian masing-masing, disesuaikan aja dengan budget yang kalian punya gitu. Oke, mungkin segitu aja video sharing kali ini tentang Sony A6400. Mungkin kalian banyak yang masih bingung gitu buat mempertimbangkan beli atau enggak Sony A6400 di tahun 2026. Jadi semoga dengan video ini kalian bisa terbantu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.